Bab 033. Hening. Sama sekali tidak ada jawaban dari Zaidah seperti biasanya. Firza mengerutkan keningnya bingung. Loh, Zaidah kemana? Perasaan Firza mendadak tidak tenang. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, tetapi Zaidah tidak ada di mana-mana. Firza pun langsung menghubungi Zaidah tetapi tidak diangkat. Firza tidak mau menyerah dan melakukannya lagi hingga panggilan ketiga akhirnya tersambung. Halo, Zaidah. Kamu di men? Firza berhenti bicara. Yang menjawab panggilan itu bukan Zaidah, melainkan malah suara laki-laki. 129. Halo, Bang Firza. Ini Afis Bang. Maaf di sini agak rame jadi nggak terlalu kedengaran. Rupanya yang menerima panggilan Firza adalah Hafiz. Firza seketika bernapas lega. Setidaknya ia tahu kemana Zaidah pergi. Sebelumnya, Firza sudah panik luar biasa karena ketika pulang Zaidah malah tidak ada. Masalahnya, Zaidah juga tidak mengatakan apa-apa kepada Firza. Ia tidak pamit sama sekali. Kamu di mana, Fiz? Kok HP-nya Zaidah ada sama kamu? Tanya Firza. Iya, Bang. Ini aku pinjam Mbak Zaidah dulu ya. Kami lagi di pertandingan berkuda. Aku mau bertanding juga, Bang. Pertandingan berkuda. Iya. Tingkat kabupaten. Sebenarnya yang nemenin Abah sama Umi sih harusnya, tapi mereka berdua lagi ada acara yang nggak bisa ditinggal. Ya udah aku ajak Mbak Zaidah aja, jelas Hafiz. Oh begitu, kata Firza. Dari panggilan tersebut, memang Firza bisa mendengar suara-suara riuh teriakan seperti banyak penonton yang sedang menyemangati orang yang sedang bertanding. Terus Zaidahnya mana, Fiz? Mbak Zaidah lagi beli minum sama camilan di stand makanan, Bang. Ini HP-nya sama Mbak Zaidah dititip ke aku. Oh, ya sudah. Semoga kamu menang. Sama tolong nanti bilang ke Zaidah suruh hubungi abang kalau sudah kembali. Siap Bang. Ya sudah aku tutup dulu ya Bang soalnya ini juga rame banget. Suara abang aja dari tadi nggak terlalu kedengaran kok. Nanti abang ngobrol sama Mbak Zaidah aja kalau udah balik orangnya. Iya, Fiz. Kalau gitu Hafiz permisi dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Panggilan pun berakhir. Usai mendengar informasi tersebut, Firza baru bisa tenang. Setidaknya, ia sudah menyampaikan kepada Hafiz supaya nanti pemuda itu mengatakan kepada Zaidah supaya segera menghubungi Firza. Sialnya, hingga sore menjelang Zaidah sama sekali tidak menghubungi Firza. Sudah sejak 3 jam yang lalu Firza terus-terusan memeriksa ponselnya, tetapi tidak ada kabar dari Zaidah sama sekali. Bahkan pesan singkat pun tak ada. Masa Hafiz lupa nggak kasih tahu ke Zaidah? Pikir Firza. Akhirnya, Firza pun mencoba untuk menghubungi nomor Zaidah duluan dan berharap wanita itu akan 130. Menjawabnya. Ya mungkin saja Hafiz memang lupa. Atau mungkin Hafiz sudah menyampaikan pesan Firza kepada Zaidah, tetapi Zaidahnya yang lupa.
Sayang sekali, hingga beberapa kali panggilan tetap tidak ada respon. Firza benar-benar gelisah. Lah menunggu-nunggu Zaida datang dan wanita itu baru sampai rumah ketika petang hampir tiba. "Assalamualaikum," ucap Zaida. Firza langsung berdiri dari kursi ruang tamu. "Waalaikumsalam. Kenapa sampai?" Firza urung meneruskan pertanyaannya ketika melihat Hafiz juga ikut datang. Pemuda SMA itu berjalan di belakang Zaida, jadi tadinya Firza tidak melihat adik iparnya itu. Hafiz menatap Firza dan tersenyum. "Assalamualaikum, Bang. Maaf ya sampai sore banget. Tadi sebenarnya sudah selesai nggak terlalu sore, tapi ya namanya juga pertandingan jadinya mau pulang agak susah, sudah begitu jalannya macet banget." Firza mengembuskan napas panjang dan mengangguk. "Iya, nggak apa-apa. Hafiz mau nginep di sini, Mas." "Boleh, kan?" tanya Zaida. Firza mengiyakan. "Boleh." Setelah itu, Zaida tidak mengatakan apa-apa lagi. Sikapnya begitu dingin. Hafiz yang tidak tahu bahwa kakaknya dan kakak iparnya memang sedang ada masalah dan dalam mode perang dingin mengernyit bingung. Firza berusaha untuk membuat suasana tidak canggung, apalagi sekarang sedang ada Hafiz di rumah mereka. Tidak enak juga jika nanti Hafizen mendengar ada masalah di antara Firza dan Zaida. "Masuk, Fiz," ujar Firza. Hafiz mengangguk. Ia membawa tas bawaannya ke dalam. "Kamu pasti capek, kan? Mending langsung istirahat aja, Fiz. Di kamar yang itu." Zaida menunjuk kamar tamu di rumah tersebut. Hafiz mengangguk. "Kalau gitu permisi ya Mbak Zaida dan Bang Firza." Hafiz masuk ke kamar untuk menyimpan barang-barangnya sementara Zaida langsung masuk ke kamar. Ia benar-benar mengabaikan Firza secara total. Tak lama setelah menyimpan barang-barangnya di kamar, Hafiz yang memang tidak terlalu lelah keluar lagi ke ruang tamu. Stamina Hafiz memang bagus. Ia suka berolahraga dan mengikuti banyak kegiatan baik di sekolah maupun pesantren. Ia memang pemuda yang aktif, makanya tidak mudah lelah juga. Di ruang tamu, Hafiz bertemu dengan Firza yang juga duduk di sana. Jadi Hafiz pun ikut duduk di hadapan sang kakak ipar. Komunikasi Hafiz dengan Firza tidak terlalu banyak sebelumnya. Untung saja Hafiz itu tipe pemuda yang mudah akrab dengan siapa saja, jadi mengobrol dengan Firza pun tidak membuatnya canggung atau kaku. "Tadi bagaimana pertandingannya, Fiz?" tanya Firza basa-basi. "Alhamdulillah, aku lolos ke semifinal, Bang. Tadinya aku mau nginep di hotel aja yang disediakan sama panitia, tapi Mbak Zaida malah ngajak aku ke sini buat nginep. Katanya, Mbak Zaida kangen. Maaf ya Bang tiba-tiba datang dan nginep." 131. Firza menggeleng. "Nggak masalah kok, lagian nggak jauh, kan tempat perlombaannya." Hafiz menggeleng. "Enggak. Tadi itu pulangnya lama karena memang jalanan rame aja Bang apalagi di sekitar area pertandingan itu, penontonnya banyak soalnya." Firza mengangguk. Mereka lanjut menengorbol sampai agak lama. Firza jadi sekalian bisa lebih mengenal adik iparnya itu.
La mempelajari banyak hal dari Hafiz, seperti kegiatannya, bagaimana cara bicaranya, dan lain-lain. Firza pikir, penting untuk mengetahui bagaimana karakter adik iparnya karena bagaimanapun mereka sudah menjadi saudara sekarang. Zaida saja sudah sangat mengenal Amel dulu bahkan sebelum menikah dengan Firza, jadi Firza pikir ia juga perlu mempelajari karakter adik iparnya ini. Ketika makan malam bertiga, Zaida masih betah mengabaikan Firza. Ia hanya mengajak Hafiz mengobrol dan menganggap Firza seperti tidak ada di sana. Malahan, Hafiz yang mengajak Firza mengobrol. Pemuda itu menyadari ada yang tidak beres dengan Zaida dan Firza, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hafiz pikir, itu masalah orang dewasa jadi ia tidak perlu ikut campur. Setelah makan malam pun, Zaida langsung membereskan meja makan dan lanjut ke kamar. Firza memandangi gerak-gerik Zaida. Firza tidak langsung menyusul ke kamar karena sempat mengobrol sedikit dengan Hafiz lagi. Lalu, karena Hafiz juga sudah cukup lelah, ia izin untuk istirahat ke kamarnya. Setelah Hafiz masuk kamar, barulah Firza menyusul Zaida ke kamar mereka. Ketika Firza masuk ke kamar, ia melihat Zaida sudah memejamkan matanya. "Zaida, kamu sudah tidur?" Zaida diam. "Zaida, bisa kita bicara sebentar?" Zaida tetap diam saja. Firza menghela napas panjang. La menyerah. Mungkin Zaida memang sudah terlelap karena kelelahan. Memang dia hanya menjadi penonton dalam lomba berkuda yang diikuti oleh Hafiz, tetapi di tengah situasi yang ramai pasti tetap saja melelahkan. Akhirnya, Firza pun ikut naik ke ranjang dan mengambil posisi. Ia masuk ke selimut yang sama dengan yang digunakan Zaida kemudian ikut tidur. Firza lalu memeluk Zaida erat-erat dari belakang sambil menyematkan ciuman singkat pada ubun-ubun sang istri. Paginya ketika sarapan bersama, Zaida masih enggan mengajak Firza bicara. Hari ini, Hafiz akan kembali melanjutkan perlombaan. Zaida sengaja memasakkan makanan yang penuh protein hewani supaya kondisi tubuh Hafiz benar-benar prima. Saat sarapan tersebut, Zaida mengajak Hafiz mengobrol. "Fiz, Ustaz Hanan masih jadi jurinya nanti?" tanya Zaida. Hafiz mengangguk sambil mengunyah makanannya. "Iya, Mbak. Sampai final." "Wow. Ngomong-ngomong Ustaz Hanan itu hebat loh Fiz, dia pernah menjuarai lomba berkuda tingkat internasional di Turki. Nanti kalau kamu selesai lomba coba sekalian minta tips ke dia, kalau perlu minta les sekalian biar kemampuan kamu semakin bagus." "Iya, Mbak. Coba kalau dulu Mbak Zaida nerima lamaran Ustaz Hanan, mungkin Hafiz nggak perlu les berbayar segala. Kan bisa digratisin sama Ustaz Hanan karena jadi adik iparnya," ucap Hafiz setengah bergurau. 132. Zaida menghela napas. "Ya namanya bukan jodoh, Fiz." Tiba-tiba Firza datang dan berdeham pelan. Ia tadi memang masih di belakang, lalu ia tidak langsung kembali ke meja makan karena terdiam mendengarkan obrolan Zaida dengan adiknya mengenai Ustaz Hanan. Melihat Firza datang, Hafiz lumayan kaget. Ia langsung diam dan lanjut makan. Hafiz tidak ada maksud apa-apa membicarakan soal Ustaz Hanan itu. La murni bercanda saja tadi kepada Zaida. Sementara itu, Zaida sendiri melihat Firza kembali justru tidak bereaksi apa-apa.
Ia santai saja. Seolah tidak merasa bersalah sudah memuji-muji pria lain di rumah suaminya sendiri. Udah selesai sarapannya, Fis? Zaida melirik piring sarapan Hafiz yang sudah tandas. Hafiz mengangguk. Ia segera minum. Iya, Mbak. Ya udah, biar Mbak pesan taksi dulu. Biar saya yang antar, sahut Firsa. Zaida mengernyit. Kamu, kan kerja Mas. Sibuk. Kami berangkat berdua aja. Lalu Zaida berdiri dari kursi meja makan dan bersiap untuk ke depan. Sayangnya, Firza langsung menahan lengan Zaida. Hafiz yang selangkah di depannya mengernyit. Fis, kamu bisa berangkat sendiri, kan? Hari ini Zaida sebenarnya ada acara di Kodim. Ibu Persit semuanya harus datang. Zaida mengernyit bingung. Perasaan gak ada pengumuman apa-apa, batinnya heran. Hafiz awalnya bingung harus menjawab apa. Sebenarnya ia sendiri juga tidak masalah berangkat sendirian. Lalu, Firza menatapnya lebih tajam dan Hafiz paham bahwa itu isyarat supaya dirinya segera pergi. Ya udah nggak apa-apa, Bang, kata Hafiz. Biar saya pesankan taksinya, Fis, ucap Firza. Ia segera mengutak-atik ponselnya dan memesankan taksi untuk Hafiz sekalian membayarnya. Udah, Fis. Taksinya di depan batalion. Mendingan kamu tunggu ke sana aja langsung. Hafiz manut saja. Ia pun segera pamitan kepada Zaida dan Firza lalu kemudian berjalan keluar batalion untuk menunggu taksi pesanan tersebut. Selepas Hafiz pergi, Zaida langsung menatap Firza tajam. Ada acara apaan di Kodim? Perasaan gak ada pengumuman apa-apa di grup Ibu Persit. Gak ada acara, jawab Firza. Zaida membelalak. Terus apa maksudnya? Kamu ngelarang aku nganterin Hafiz, adik aku sendiri. Kamu mau nganterin Hafiz atau mau ketemuan sama Ustaz itu? Kamu ngomong apa sih, Mas? Tanya Zaida kesal. Saya dengar obrolan kalian tadi. Saya dengar kamu muji-muji laki-laki lain yang kata Hafiz pernah ngelamar kamu. 133. Itu. Kenapa emangnya? Kamu keberatan? Aku cuma bicara fakta kok. Memang Ustaz Hanan itu keren, pernah menjuarai pertandingan berkuda tingkat internasional. Firza mengepalkan telapak tangannya. Bagus. Terus aja puji laki-laki lain di depan saya. Kamu sudah bersuami, Zaida. Nggak pantas kami berperilaku kayak gitu. Zaida tertawa sinis mendengar ucapan Firza. Terus yang kamu lakuin itu pantaskah? Datang ke rumah perempuan lain yang bukan mahram cuma berduaan bahkan sampai masuk kamar. Ya setidaknya kalaupun aku ketemu sama Ustaz Hanan, masih ada Hafiz yang jadi pendampingku sebagai mahram. Firza hendak membantah. Zaida, saya itu. Apa? Mau alasan apa lagi? Oh iya, Niki sakit dan butuh perhatian kamu, kan? Ya udah sana perhatiin aja terus yang katanya adik kamu itu. Silakan,
Tapi nggak usah marah kalau aku berinteraksi sama Ustaz Hanan atau laki-laki lain. Firza hampir terpicu kemarahannya, tetapi ucapan Mayor Ilham seketika terngiang di telinga Firza. Mereka tidak bisa begini terus. Jika Firza melawan perkataan Zaida dengan nada tinggi juga, maka rumah tangga mereka akan semakin berantakan dan bisa-bisa tidak bertahan lama. Mau tidak mau, harus ada salah satu yang mengalah. Kenapa diam? Ayo jawab, bentak Zaida.